tentang apa Anjalati. Nggak ada Y-nya ya? Anjalati itu. Anjalati. Melihat momentum gara-gara kata-kata anjay itu atau seperti apa mungkin, Bi? Kayaknya sebelum Anjalati itu ada Anjayani ya? Ya, terus juga Anjayani sama Anjalati nggak ada hubungannya kok sama Anjay. Beda maksudnya. Ngambil momentum atau emang pengen ngeluarin karya aja tuh? Emang ngeluarin, dan kalau diperhatiin setiap 1 bulan keluar 1 lagu kan. Kemarin bulan lalu Anjayani, bulan Oktober kebetulan juga bulan spesial buat gue di hari ulang tahun gue mau keluarin Anjalati. Kenapa setiap bulan pengen ngeluarin sesuatu gitu? Apa yang menghilangkan image yang kemarin atau Lo katanya suruh punya prestasi, suruh punya karya. Ya gue mencoba setiap bulan membuat karya. Saat ini mungkin membuat lagu dari gue yang nulis. Ada beberapa yang gue nyanyi juga di lagu itu. Kedepannya gue akan bikin sedikit short movie. Nantilah tunggu. Yang baru ini, single terbaru ini menceritakan tentang apa mungkin? Ya. Sedikit. Perlu diketahui Anjalati itu berasal dari kata yang ada beneran. Dari 2 kata yang gue sambung. Yang pertama anja. Anja itu kalau di KBB artinya tali. Tali yang panjang untuk menaikkan layar. Tapi gue ambil definisi talinya. Kalau lati orang udah pada tahu. Ada yang bisa bilang lidah, bicara, omongan dari bahasa Jawa kuno. Nah, gue gabungin dari kata anja dan lati artinya adalah tali yang mengikat lidah kita supaya kita jangan asal-asalan bicara. Karena kalau kita asal-asalan bicara banyak orang yang tersakiti. Melihat respon masyarakat ada yang pro, ada yang kontra juga. Lu ngeliatnya seperti apa mungkin nanggapinnya? Justru malah gue heran kalau ada suatu hal yang isinya pro semuanya atau kontra semuanya, justru malah gue heran. Jadi ya gue menanggapinya biasa aja. Gue menanggapinya saya positif karena karya itu belum tentu di gue diterima, di lu diterima juga gitu. Kita menghargai, tapi yang paling penting adalah ketika kalian tidak suka dengan karya seseorang, jangan tidak sukai orangnya. Boleh. Karya itu boleh dinikmatin, boleh tidak dinikmatin, boleh disukai ataupun boleh dislike. Yang penting jangan sampai selek. Berhubungan dengan pantun yang kemarin mungkin berhubungan sudah lama terus tiba-tiba ada masalah sedikit dan dia mengungkit sesuatu yang kayak cuma sedikit itu. Mungkin tanggapan lu seperti apa? Tanggapan gue ini juga mungkin bisa jadi pembelajaran buat gue, buat dia ataupun buat siapapun ya, bahwa kalau memang sudah putus, kebaikan yang sudah 9 dilakukan. Kenapa gue bilang 9? Bukan 9 yang dihitung ya, tapi 9 adalah angka yang maksimal dari angka 1 sampai 9 balik lagi kan, 1 lagi 0 lagi. Artinya adalah satu hal yang kebaikan sudah maksimal. Kalau sebelum putus ya, tolong diingat. Dan ketika sudah putus, kebaikan yang sudah maksimal itu jangan dijadikan sebuah kesalahan yang maksimal juga gitu loh. Ya harus saling menghargai. Sampai detik ini pun saya tidak pernah yang namanya menjelek-jelekan. Ya. Jadi mungkin kemarin dia lupa atau mungkin dia khilaf, saya maafkan, tapi saya mohon kita saling dewasa lah. Ya, hubungan kita sudah maksimal, saya sudah berusaha maksimal untuk memperbaiki, tapi mungkin ini bukan jalan yang terbaik, atau mungkin ini adalah jalan yang terbaik yang diberikan pada Allah untuk kita tidak bersama, karena kita mungkin tidak jodoh. Ya kita saling menghargai aja. Sebenarnya habis putus tuh komunikasi masih baik atau emang udah lost kontak sama sekali atau seperti apa mungkin? Sampai detik ini sih saya belum dibuka ya aksesnya ya dari segala sosial media, bahkan second account untuk Instagram saya, second account itu untuk YouTube saya, itu diblok juga gitu loh. Ya sudah, berarti memang tidak pengen komunikasi, tapi saya sangat sesali gini. Putus cinta bukan berarti kita harus putus silaturahmi. Kalau sampai putus silaturahmi lebih baik kita jangan bercinta. Asik. Ya enggak? Kalau kita bercinta sama seseorang dalam arti bukan bercinta yang kutip ya, tapi jangan sampai kita jangan sampai kita sayang sama orang, cinta sama orang, tapi kalau ujung-ujungnya kita jadi putus silaturahmi. Gue nyesel sih kalau kayak gitu harusnya. Berarti kita tidak menghargai apa yang kita lakukan kemarin dong. Ada video yang menunjukkan kalau misalnya lo sama Salsa sama Mama Isda juga lagi makan bareng di sebuah warung, itu sebenarnya berarti masih ada jalan komunikasi ya nggak sih? Yang mana ya warung? Soalnya 4 tahun setengah itu banyak saya makan bareng keluarga mereka. Salsa makan bareng keluarga saya tuh jadi banyak. Jadi yang mana nih? Yang mana? Ada beberapa yang akun-akun gosip nge-repost gitu. Katanya emang udah putus tapi masih berkomunikasi, akhirnya makan bareng gitu. Ya, itu harapan saya. Itu harapan saya. Jadi saya pengen bersama mantan saya dan kita berkomunikasi baik gitu loh. Saya pengen mendapatkan momen-momen itu lagi. Kalau memang berkenan, ayo. Kalau memang saya disuruh ke rumahnya untuk kita bersilaturahmi, bukan untuk menjalin hubungan lagi, saya mau kapanpun, jam 12 malam pun, jam 7 pagi pun saya mau. Tapi saya tidak akan datang ke rumah orang kalau memang tidak dipersilahkan.
Karena ketika saya datang tiba-tiba nggak diundang atau tidak dipersilakan, hukuman buat saya mas. Karena saya masuk ke ranah orang, bener nggak? Ya. Sekarang jadi malah main sindir-sindiran masalah Sindir-sindiran. dia kemarin katanya ngepost apa, terus tiba-tiba dia sekarang lagi banyak shoot di Twitter nih itu masalah lo, dan juga dia pernah cerita kalau misalnya ke mall sampai dengan image dia yang mantan si Anjay. Respon lu seperti apa mungkin? Jujur gue dari 2018 terakhir punya Twitter gue nggak bisa masuk sampai detik ini, jadi saya nggak tahu yang ngikutin. Tapi saya pernah lihat ke postingan yang Twitter dia mengenai reputasi saya jelek banget, hewan berkaki 4, ya kan? Ya harusnya nggak usah seperti itulah. Gini, sejelek-jeleknya saya tuh juga pernah saya sayang sama kamu pernah sayang sama saya gitu kan. Nggak layak dong harusnya, tapi nggak apa-apa, saya maafkan, saya ikhlaskan. Semoga ini jadi pembelajaran buat dia maupun buat kita untuk semakin dewasa. Buat lo yang pernah ngasih cincin ke Salsa terus juga akhirnya dia balikin, akhirnya lo ngepost siapa aja yang mau boleh datang atau minta cincin itu mungkin. Dan dia juga sempat agak cerita di Twitter kalau misalnya kenapa harus diposting, karena itu kan namanya private banget. Mungkin pendapat itu seperti apa? Gimana ya? Ya mungkin kalau diposting itu bagi dia salah, saya minta maaf. Tapi yang jelas saya tidak pernah menuliskan nama dia di setiap postingan saya. Ya memang terjadi, cincin itu dikembalikan ke saya dengan cara tidak langsung. Ya sudah, saya juga nggak bisa nyimpan mas, jujur mas. 4,5 tahun itu buat saya momen yang luar biasa banget. Dari saya mulai remaja awal sampai saya menjadi dewasa, saya bersama dia. Ketika ini saya simpan, sakit mas, sakit jujur. Karena saya sudah mencapai tahap bisa dibilang mencintai seseorang dengan tulus, bukan lagi ikhlas tapi dengan tulus. Ya saya pengen kalau ini saya buang, saya tidak menghargai pengalaman saya kemarin. Gimana ya caranya? Saya pengen kasih ke orang aja deh, supaya bermanfaat gitu loh. Karena banyak banget mas ternyata yang DM saya, ada orang yang belum punya cincin pernikahan, cincin selama 30 tahun sama 20 tahun karena faktor ekonomi. Gue jujur senang melihat orang yang sudah menikah, jujur, tapi kenyataan buat gue belum bisa menikah. Padahal tahun depan rencana gue adalah maju ke keluarga dia. Yes. Kalau gue bilang ini akhir tahun yang paling berat buat gue sih. Tahun depan gue harusnya udah maju ke keluarganya, diterima atau tidak diterima ya. Itu komitmen kita dulu. Dan di tanggal 22 bulan 2 2022 tadinya adalah tanggal untuk kita menentukan pernikahan tadinya. Tapi ya sudah. Tapi hal itu sebelumnya udah pernah diomongin ke Salsa, obrol berdua, ataupun udah misalnya udah ngomong ke keluarganya Salsa tuh? 2018 saya berkasih cincin itu. 2021 kita pengen maju ke keluarga masing-masing. Kita pengen meyakinkan keluarga masing-masing. Dia dengan keluarga dia, saya dengan keluarga saya. Lalu cross di 2022 saya pengen menikah. Itu kita berdua nyusun. Artinya udah ngobrol sama keluarganya? Oh belum kan 2021. Tapi kurang setahun ya sudah. Netizen mengira kalau misalnya hal itu kayak lo nyindir Salsa nyindir lo juga. Jadi kayak main sindir-sindiran gitu. Gini. Sebenarnya gini. Kalau kita tidak GR akan suatu hal, kita sendiri tidak akan sakit hati dan orang lain tidak akan ada yang sakit hati. Intinya jangan GR, dan kalau memang apa yang saya lakukan kemarin itu dianggap menyindir dia, saya minta maaf. Salsa saya minta maaf, serta lingkungannya, keluarganya saya minta maaf. Tidak ada maksud apapun untuk menyindir ataupun menjelekan. Justru saya malah bangga mempunyai pengalaman 4,5 tahun bersama keluarga Mama Isdalia yang super baik sekali, humble. Saya bangga. Tapi kalau kehadiran saya selama kemarin dan diakhiri dengan rasa penyesalan, saya minta maaf. Okay? Artinya rasa sayang atau cinta itu masih ada nggak sih? Kayak gini mas, saya akhirnya tahu pelajaran cinta itu apa. Sama seperti luka ini tinggal bekas, tapi digini udah nggak ada rasanya. Pada saat kemarin 1,5 bulan luka ini masih terbuka dan hati gue masih terluka. Tapi saat ini luka ini sudah tertutup, tapi masih ada bekasnya. Bekasnya adalah kenangan. Saya punya kenangan bersama Salsa
life must go on. Saya maju ke depan dengan kenangan saya jadikan pengalaman yang kemarin gagal jangan sampai terjadi dengan pengalaman saya ke depan. Artinya udah move on sekarang. Ya udahlah, insya Allah saya saatnya membuka lembaran baru ya. Kayaknya dia juga udah move on ya. Dengar-dengar sih udah ya, kayak saya aja belum posting foto loh, siapapun loh, tapi dia kayak udah ya. Saya dikasih tahu sih, bahkan saya ngeliat berita-berita online ataupun di TV udah dinner ya. Iya sih saya lihat sih. Oke. Saya lihat langsung.